Hidup ternyata bukanlah tentang sebuah kompetisi yang harus dibenangi dalam batas waktu. Hidup berbicara tentang bagaimana kita harusnya mengerti bagaimana keadaan dan situasi. Kadang ego dan gengsi kita terlalu tinggi untuk mempertahankan sesuatu. Ternyata sakit, menderita, dan menahan adalah sebuah bentuk perlawanan agar tidak mengalah. Hidup bukan hanya tentang pandangan seseorang, bukan hanya tentang kehormatan yang didapat, tapi hidup berbicara tentang diri. Bagaimana harusnya kita menikmati semuanya, apa adanya, dan tidak ada yang dibuat. Mengalah bukan berarti kalah terkadang. Mengalah adalah sebuah titik di mana kita mengerti bukan ego lah yang harus dipertahankan, melainkan ketenangan batin yang akan kita rasakan. Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum, gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Gimana lebarannya, terutama buat teman-teman yang lagi ngerantau di luar sana? I hope everything will be fine, everything will be okay. Walaupun pada lebaran kali ini kita nggak ngebikin ketupat bareng orang tua, kita nggak ngecicipin kue-kue yang lagi dibikin oleh orang tua, dan kita juga nggak ribet dan riweh buat mempersiapkan segalanya di bulan untuk lebaran nanti. But it's okay. Gue ngerasa lebaran tahun ini sangat-sangat sedih ya, dan menyedihkan sih lebih tepatnya, because when everyone go to the sholat Id gitu bareng keluarganya, with their family, with their orang-orang yang mereka sayang, tapi lo cuma diem doang. Lo cuma bisa ngelihat orang-orang lebaran di luar sana, tapi lo menderita sendirian. But life must go on. Mungkin itu adalah salah satu bagian hidup yang harus kita nikmati juga tentunya. Karena tanpa ada merantau, tanpa ada jauh dari orang tua, maybe everything will be better. Maksud gue kayak kita gak bakal ngerasain dan menghargai gimana sih sebenarnya kebersamaan itu terjadi. Dan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang lagi dengerin ini tentunya. Dan buat kamu yang lagi nyantuy, yang lagi capek, yang lagi mungkin lagi banyak masalah juga, I hope semuanya bakal baik-baik aja, dan semoga kamu dan lo semua bisa selalu mengatasi segala permasalahan yang lagi terjadi di dalam hidup lo. Amin. Seperti yang kalian lihat, kita lagi ngebahas satu judul, yaitu mengalah. Mengalah dalam segala hal. I think di hubungan lo mungkin lo harus mengalah, atau di hidup lo mungkin lo harus ada sisinya buat mengalah, atau banyak hal lain yang membuat lo harus mengalah dalam suatu kondisi. Seperti yang gue bilang tadi, mengalah itu bukanlah kalah, tapi mengalah mungkin akan membuat lo menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin mengalah akan membuat lo menjadi bisa menikmati hidup dan menerima diri lo apa adanya, bukan dengan segala tuntutan dan segala gengsi yang lo punya. Menurut gue, mengalah ketika lo lagi susah untuk berdamai dengan diri lo sendiri, itu adalah satu hal yang mungkin kata-katanya sangat gampang ya buat diucapin, tapi sangat susah buat dilakuin. Emang bakal susah banget, tapi lo harus mencoba untuk menjadi lebih dewasa
Karena menurut gue mengalah itu gak semua orang bisa ngelakuinnya. Dan mengalah itu butuh kekuatan yang lebih dari apapun itu. Contohnya ketika lo gak bisa mengalah dengan ego lo, akan banyak hal berantakan nantinya yang akan lo bikin. Tadi gue habis cerita sama temen gue, cewek. Dia salah satu partner kerja gue sekarang. Dan menurut gue, dengan ketidakpekaan dia, dengan ketidakromantisan dia, dengan kesebodoh-amatan dia, ternyata dia menjadi salah satu orang yang menurut gue memiliki sebuah rahasia percintaan yang cukup tidak mengenakan. Dia bercerita karena dia menjaga egonya, malu untuk memulai sesuatu dan gak mau mengalah untuk sesuatu. Dia memutuskan hubungannya yang ternyata almost 6 years pass. Udah 6 tahun yang lalu dia masih belum bisa move on, yang mengakibatkan dia harus ke psikiater untuk mencoba berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masa lalu dan perasaan yang lagi dihadapinya. Gue gak nyangka pada awalnya seorang temen gue yang tomboy, seorang temen gue yang bodoh amat dan anti-anti romantic club, ternyata mempunyai masa lalu yang seenggak enak itu. But ya, terlalu banyak kejutan di dalam hidup seseorang, termasuk lo. Terima kasih buat lo yang udah ngebagi ceritanya sama gue tadi. I hope everything will be fine, dan semoga orang yang lo tuju bisa peka dan ngebales perasaan lo. Amin. Walaupun lo selalu ngedefense kalau diri lo itu enggak, gue udah bakal baik-baik aja, gue udah jauh lebih baik. I don't know, but I feel you're not feeling that too. Karena menurut gue itu bakal sakit banget. Tapi ya, bukan gara-gara itu lo gak mau lagi menerima sosok pria ke kehidupan lo. Sorry ya, gue gak bakal spill lo, tapi kayaknya beberapa orang bakal tahu siapa lo gitu. Dan kali ini gue ditemenin sama pacar gue buat take podcast. Thank you, B. Dan ngomong-ngomong masalah mengalah, gue beberapa hari lalu itu sempat konflik sama pacar gue. Yang konflik lumayan hebat, yang menyebabkan gue sama dia itu kalau dibilang putus nggak putus, tapi kalau dibilang baik-baik aja udah hampir putus. Kayaknya udah genting banget kemarin itu. Dan gue pada saat itu hampir tidak ingin mengalah dengan ego gue, tapi untung aja gue masih bisa ngontrol itu. Ya, karena kadang kalau misalnya kita gak bisa mengalah dan kita selalu ngikutin egonya kita, semuanya bakal hancur sih menurut gue. Dan syukurnya gue bisa memperbaiki itu lagi. So I hope gue gak bakal ngerasain itu lagi sama pacar gue yang sekarang. Because ketika lo menyayangi seseorang dengan tulus, lo gak bakal segampang itu buat ngelepasin dan nyanyain dia. Ya gak, Bi? Tapi pacar gue itu tipenya yang selalu gengsian tingkat tinggi, selalu gak mau ngomongin sesuatu, selalu maunya menang terus, gak mau ngalah. Ya, walaupun gue sering makan hati ya gara-gara kelakuan dia yang kayak gitu, but Aries will not do that. Karena Aries yang satu ini bakal selalu improve dan mengalah untuk orang yang disayanginya. Sebenarnya enggak cuma pacar sih, tapi gue lebih ke mengalah dengan semuanya, mengenyampingkan ego gue di dalam keluarga gue, mengenyampingkan hal-hal yang bakal bikin gue, menurut gue, menjadi egois untuk tidak memikirkan orang sekitar. Tapi
Bukan dalam artian gue terlalu bucin ya. Ya gue bucin, tapi gue masih memperhatikan hal-hal yang seharusnya harus diperhatikan. I mean kayak keluarga lo jangan sampai mengenyampingkan keluarga lo ketika lo merasa dunia milik berdua sama pacar lo yang sekarang. Jangan sampai kayak gitu. Karena when you have someone to love like this, and you have a partner, you have a boyfriend or girlfriend, bukan berarti lo bisa melupakan gimana keluarga lo. Karena ya sesusah apapun yang lo rasain sekarang, gak ada salahnya kok untuk selalu berusaha baik-baik aja buat keluarga lo dan menolong keluarga lo sebisa lo. Menurut gue kayak gitu. Terus kita back to my partner dengan tingkah dia yang selalu nyebelin, selalu egois dalam banyak hal tentunya. Tapi ternyata ketika kita mengalah, dia bakal bisa ngerti juga gitu loh tentang hal-hal yang ternyata selama ini bikin dia egois. Dan dia selalu sadar akan hal itu. Gue gak tahu Virgo ngerasain hal itu semuanya apa enggak, tapi Virgo itu gue rasa selalu egois. Tapi gak semua orang ya, gak semua orang. Tapi kalau yang sekarang gue ngerasainnya enggak lumayan lagi sih. Udah tingkat lanjutan deh kayaknya. Tapi ya walaupun begitu, gue ngerasa dengan pasangan gue yang sekarang gue menjadi bisa mengerti dan bisa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi suatu hubungan, dalam menghadapi suatu masalah, dan menginisiasi semua hal-hal yang harus gue selesaikan dalam waktu yang singkat. Apapun itu menurut gue, mau perasaan lu, mood lu, ego lu, finansial ataupun lain-lainnya, semuanya. Karena menurut gue hubungan itu gak ada yang baik-baik aja. Hubungan itu gak akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi ketika lo bisa menghandle itu, lo bisa mengalah dengan segala sesuatu, lo bisa mengalah dengan hal-hal lainnya, gue percaya lo gak bakal diinjek-injek sama ego lo gak bakal diinjek-injek sama orang lain, lo gak bakal diinjek-injek dengan realita. Karena terkadang mengalah itu adalah salah satu hal untuk menuju kemenangan. Karena mengalah itu adalah hal yang akan bikin lo menjadi nyaman, dan mengalah itu adalah hal yang bakal ngebikin lo menjadi mengerti tentang keadaan. Jadi buat lo yang belum bisa mengatur masalahnya, yang masih terlalu keras kepada dirinya, yang masih terlalu berusaha untuk memperbaiki segala sesuatu tapi masih belum bisa juga, gue gak bilang lo buat selalu mengalah, tapi ketika ada titik dimana lo emang harus mengalah dan merelakan sesuatu. Karena menurut gue dengan mengalah lo bisa ngedapetin sesuatu yang lebih baik. By the way, sorry kalau misalnya tadi ada ke distract batuk gitu, itu kucing gue lagi sakit. Dan ya, gue harap sama lo, jangan selalu mentingin ego lo dan selalu pikir panjang tentang hal yang akan lo putusin, tentang hal yang akan lo ucapkan kepada seseorang. Karena gak semua orang bisa paham tentang hal itu. Ego boleh, tapi lo harus mengerti juga gimana keadaan di sekitar lo. Dan ya, mungkin sekian dulu. Sorry, kucing gue masih kayak gitu. Mungkin sekian dulu tempat berbagi podcast pada kali ini. I hope you doing well, you guys doing good, dan selalu jaga kesehatan. Apalagi ada kabarnya sekarang tentang virus hepatitis yang misterius. Tapi semoga kita semua terhindar ya dari hal itu. So, jangan lupa tersenyum, selalu sehat selalu. Gua Mail, and
See you.